Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian kitab di hari Selasa pagi. Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nasihat-nasihat dari sahabat Nabi SAW, yaitu kitab Mawaid As-Sahabah, yang insya Allah akan disampaikan guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizullah Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita. Senang sekali kita sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz, kita melanjutkan Ustadz ya nasihat-nasihat dari sahabat Nabi SAW, dan seperti biasa nanti di segmen kedua kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor yang tertera, atau juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp. Dan kita persilahkan Ustadz menyambung materi kita, Ustadz, Mawaid As-Sahabah. Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini dapat kembali berjumpa dengan para pemirsa sekalian, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat yang luas, mengampunkan dosa-dosa kita, membimbing kita kepada istiqamah jalan hidayah sampai akhir hayat kita. Dan insyaallah kita masih melanjutkan pada hari ini tentang beberapa wejangan petuah dari sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka anhu wa ardhahu. Berkata al-musannif hafizahullah, wa an Zaid bin Aslam an Zaid bin Aslam an abihi qala, dan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dia berkata, ra'aitu Abu Bakrin. Ya, kata Zaid bin Aslam dari ayahnya, maksudnya Aslam, berkata ayahnya, ra'aitu Abu Bakrin, aku pernah melihat Abu Bakar Siddiq akhidan bilisanihi, dia memegang lidahnya, yaqulu, berkata Abu Bakar Siddiq, hadza awradanil mawarid, sesungguhnya inilah yang menjatuhkanku kepada berbagai macam tempat-tempat kebinasaan. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita ini adalah anggota yang paling banyak bekerja dari seluruh anggota tubuh kita. Subhanallah. Perhatikan gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan mata, gerakan seluruh anggota tubuh kita, yang paling banyak bekerja adalah lisan. Padahal Allah menjadikan lisan hanya satu, sementara Allah menjadikan telinga dua. Alam naj'al lahu ainain, tidakkah kami menjadikan baginya dua mata, walisanan wa syafatain, ya, kami menjadikan baginya satu lidah dan dua bibir. Subhanallah. Ya, Allah menjadikan untuk kita telinga dua, hakikatnya agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Namun manusia lebih senang berbicara daripada mendengar. Dan sekiranya pembicaranya ini mendatangkan kebaikan, falhamdulillah, fabiha wa ni'mah, alangkah indahnya. Namun jika perkataannya ini malah menggiring dia kepada kebinasaan, sesungguhnya inilah kerugian yang nyata. Subhanallah. Maka lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq, orang begitu zuhudnya, orang begitu tingginya, waraknya, alimnya, masih mengatakan, dia pegang lisannya, hadzal ladzi atau hadza awradanil mawarid, inilah yang telah memasukkanku ke dalam berbagai macam, ya, ruang-ruang atau pintu-pintu, lubang-lubang kebinasaan. Subhanallah. Ya. Dan tentunya kita bercermin dengan apa yang pernah terjadi di masa Nabi SAW. Bercermin dengan perkataan Nabi SAW. Suatu ketika Nabi juga pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, berkata Nabi, ya Mu'adzu, kuffa alaika hadza, hai Mu'adz, kau tahanlah ini, yaitu lidahmu.
Maka Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, a inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi?" Wahai baginda Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan dosa hukuman ya dengan sebab apa yang kami bicarakan, kami katakan, kami nyatakan? Berkata Nabi, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Berat ibumu mengandung wahai Mu'adz. "Fahal yakubbun nas ala manakhirihim ya yaumul qiyamati illa hasaidu alsinatihim." Bukankah manusia tersungkur di atas wajah-wajah mereka ke dalam neraka disebabkan karena ya kejahatan lidah-lidah mereka. Ya, kata Nabi kepada Mu'adz, "Kuffa 'alaika hadza," kau jaga lidahmu ini. Subhanallah. Ibadallah. Nabi kita yang mulia mengajarkan kita untuk berkata-kata baik. Dan tak semua orang mampu berkata-kata baik. Bagi orang yang tak mampu berkata-kata baik, maka hendaklah dia diam. Berkata Nabi kita salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yaqul khairan." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah berkata-kata yang baik. Au liyasmut. Jika dia tak mampu berkata-kata baik, tak mampu mengajak manusia kepada kebaikan, tak mampu memberikan kepada manusia wejangan, petuah, nasihat, ya, tak mampu memberikan kepada manusia ilmu, tak mampu menegakkan amar ma'ruf dan semacamnya, kata Nabi, au liyasmut, hendaklah dia diam. Apabila tak mampu berkata-kata baik, tetap dia berkata-kata, maka pasti yang akan keluar adalah perkataan buruk. Ya subhanallah, alangkah dahsyatnya bencana lisan ini. Lisan inilah membuat orang yakni terbakar, hangus, gosong dalam neraka. Ya, lidah. Lidah inilah yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Lidah ini membuat laknat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana lidahnya kaum Yahudi begitu tajam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, qalatil yahudu yadullahi maghlulatun, kata mereka orang Yahudi, Allah itu tangannya maghlulah, terbelenggu. Maksudnya Allah itu kikir, tak mau berinfak, tak mau memberikan kepada hamba-hambanya rezeki karunia-Nya. Kata Allah, ghullat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu, artinya mereka yang kikir, mereka yang bakhil. Lihatlah betapa dahsyatnya riba yang menggurita di alam raya ini gara-gara siapa? Yahudi. Bal lu'inu bima qalu, bahkan mereka terlaknat dengan sebab perkataan mereka. Allahu akbar. Bal yadahu mabsutatan wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Bahkan mereka terlaknat dengan apa yang mereka katakan, namun sebenarnya kedua tangan Allah selalu terbentang lebar memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Lihatlah bagaimana lisan mereka menjadi sebab laknat Allah SWT tertumpah kepada mereka. Allahu akbar. Ya. Memang lidah kata orang tak bertulang, tapi lidah inilah membuat orang terbakar, terpanggang di neraka jahanam sana. Subhanallah, dengan kalimat-kalimat kufur yang dia katakan, yang dia nyatakan, berjalan rombongan orang-orang munafik. Ya, sambil berjalan mereka berkata-kata menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah. Haula, kata dia, itulah lihat sahabat-sahabat Muhammad, ashabu Muhammadin. Ya, a'dhamuhum butunan, yang paling besar perutnya, yang paling banyak makannya, paling pengecut ketika jumpa musuh. Subhanallah. Maka disampaikanlah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perkataan mereka mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Nabi panggil mereka. Ya, subhanallah. Ketika dipanggil Nabi yang mulia SAW, mereka berdusta. Mereka bersumpah tidak mengatakan apa yang mereka katakan. Kemudian diberitahukan oleh Nabi SAW tentang dusta mereka. Allah yang beritahukan. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berkata-kata sekedar untuk meringankan panjangnya perjalanan. Kami berkata-kata sekedar mengisi waktu kami dalam berjalan. Ya, kami tidak sungguh-sungguh, kami hanya bergurau. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya, la ta'tadhiru, jangan kalian mencari-cari alasan. Laqad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Bagaimana perkataan mereka membuat mereka kafir, iyadzan billah. Dan perkataan ini pula lah yang menjadi penyebab orang diangkat Allah ke atas surga yang paling tertinggi. Subhanallah. Ya,
kata-kata iman, kata-kata Islam, kalimat thayyibah. Wa mathalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik dialah kalimat iman, kalimat hak, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bagaikan perumpamaan pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Akarnya begitu kuat menghujam ke bumi, sementara cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Senantiasa memberikan buahnya dengan izin pemiliknya. Subhanallah. Ini perumpamaan kalimat tauhid yang mendatangkan buah iman, buah amal, buah ilmu, buah tawakal, buah raja, buah khawf. Subhanallah. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifan. Sungguh kadang-kadang seorang laki-laki berbicara sembarangan, mengeluarkan satu statement kata-kata, Allah benamkan ke dalam neraka, sampai dalam neraka 70 tahun. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah keselamatan ada pada menjaga perkataan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, takutlah akan kepada Allah, wujudkan takwa dalam perbuatan-perbuatan kalian. Wa qulu qawlan sadidan, berkatalah perkataan yang benar. Subhanallah, dari lidah ini akan keluar ghibah, menggunjing orang. Subhanallah, menyebutkan kejelekan orang. Dari lisan ini akan keluar namimah, mengadu domba orang. Dan lisan ini akan keluar laknat, menyumpah salah orang, al-masabbah, mencela orang, menjelekkan orang, al-istiza, melecehkan orang, dan seterusnya. Subhanallah, dari perkataan inilah keluar iman, keluar ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh orang kepada Allah. Subhanallah. Jadi lidah ini adalah merupakan perangkat, tergantung bagaimana pemiliknya memakainya. Subhanallah. Andai kata dia tak paham cara pemakaian yang benar, dia pakai untuk tempat yang salah, siap-siaplah menuai derita. Ya dan billah, la haula wala quwata illa billah. Setiap hari anggota tubuh ini akan senantiasa berkata kepada lidah, ya lisan, wahai lidah, istaqim, luruslah engkau. Jika engkau lurus, kami semua akan lurus. Subhanallah. Ya, andai kata engkau bengkok, kami semua kena musibah dirimu. Subhanallah. Karena itulah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bijak adalah orang senantiasa berkata-kata baik. Orang bijak adalah orang yang ketika tak mampu berkata-kata baik, dia diam. Subhanallah. Lisan kita jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, akan menjadi bumerang bagi kita sendiri, akan menyerang kita. Pepatah kita jelas dalam pepatah Indonesia, lidahmu adalah harimaumu, lisanmu adalah harimaumu. Harimau kamu, lidah itu jika salah penggunaannya akan menjadi harimau yang memangsa seseorang. Subhanallah. Lihatlah betapa banyaknya gara-gara lidah tak bisa dikontrol, menyebutkan statement, mencela fulan, mencela alan karena marah, emosi. Akhirnya dampaknya apa? Masuk ke dalam bui, di penjara, di kerangkeng, nyesal, nangis, minta maaf. Kenapa? Lidah tak bisa ditahan. Mencela manusia, mencela penguasa, merendahkan mereka, dan seterusnya. Lidah tak bisa ditahan. Kita baca kitab kita ini, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ya, berkata Syekh Umar hafizahullah, ya, Allahu Akbar, hadza kalamus siddiq. Allahu Akbar, inilah perkataan Abu Bakar Siddiq. An lisani, tentang lidahnya. Famadza naqulu nahnu, bandingkan dengan kita yang ngomongin Abu Bakar, inilah yang menjadi penyebab aku masuk ke dalam berbagai macam bencana, kata Abu Bakar Siddiq. Itu dia. Begitu tinggi tingkatnya, kedudukannya, imannya, mengatakan demikian. Bandingkan dengan kita yang tak ada apa-apa dengan dia. Walaka anta tasawwar, hendaklah kau bayangkan, akhil qari, wahai pembaca, ma hiyal kalimatul lati khasya minha Bakar. Kira-kira kalimat apa yang Bakar khawatir akan menjadi bumerang baginya, akan menjadi petaka baginya? Apakah engkau yakin Abu Bakar menggibah manusia, menggunjing manusia, menjelekkan manusia, mencela manusia? Mustahil. Subhanallah. Wa mal kalamul ladzi ja'alahu yaqulu mithla hadzal kalam. Apa yang membuat dia mengatakan ungkapan ini? Innaha khasyatullah. Innaha khasyatullah. Sebenarnya ini adalah merupakan bentuk takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Abu Bakar bukan sebagaimana kita yang kalau ngerumpi menggibahi. Subhanallah. Kalau tak menggibah, mendengarkan ghibahan, tidak. Alangkah jauhnya dia dengan kita. Tapi dia khawatir lidahnya ini membuat dia binasa. Kita pun bertanya, apa kira-kira nih khawatir Abu Bakar Siddiq? Dan lidahnya, subhanallah, allati ja'alathu yufakkiru fi kalamin mubah. Ya. Qalahu wala hajata lahu. Sesungguhnya Abu Bakar khawatir dengan perkataan-perkataan dia yang mubah, bukannya haram. Ya. Perkataan mubah yang seharusnya tidak dia katakan, ini yang dia khawatirkan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah kita, agama yang kita mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya daripada keindahan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tak baik bagi dirinya. Lidah ini kalau berkata-kata yang tidak haram, mubah sekalipun, tapi apabila mubah ini ya tak mendatangkan manfaat bagi manusia, subhanallah, ini yang dikhawatirkan Abu Bakar Siddiq. Dia bukan khawatir dengan kemaksiatan lidahnya berghibah ria, bernamimah, tidak. Dia khawatir perkataan-perkataan yang mubah yang dia ucapkan ini, yang tak ada sama sekali baginya hajat, yang dia katakan tak berhajat kepadanya, perkataan dianggapnya sia-sia, ini akan membuat dia binasa. Subhanallah. Atau qala kalaman fi ghairi mawdhi'ihi, atau dia khawatir berkata-kata perkataan yang tidak pada tempatnya. Ijtihadan wa ta'awulan, karena sedang berijtihad, sedang berusaha untuk mentakwilkan suatu permasalahan, menafsirkannya, akhirnya dia berkata-kata yang tak pada tempat. Dia khawatir terhadap ijtihad yang salah dalam berkata-kata. Itu yang dikhawatirkannya akan menjadi penyebab dia dibenamkan dalam berbagai macam bencana. Subhanallah. Inilah menunjukkan betapa tingginya ilmunya tentang Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ama wallahi, demi Allah, inna la ahaqqu bihadhil kalimati minas siddiq. Sebenarnya yang lebih layak mengucapkan kata-kata ini adalah kita, kaum muslimin sekarang ini, generasi sekarang, yang lebih layak mengatakan hal ini daripada Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dia telah dijamin Rasulullah masuk surga. Apalagi semua hartanya untuk Rasulullah SAW dan dakwah dalam Islam. Dirinya diserahkannya untuk Rasulullah SAW. Apa yang kurang? Kita, subhanallah, apa harta yang kita serahkan untuk Islam dan kaum muslimin? Ya, apa yang telah kita buat untuk Islam dan kaum muslimin, untuk menegakkan sunnah Rasulullah? Maka selayaknya kita yang berkata semacam ini, kita yang megang lidah-lidah ini mengatakan hadzal ladzi awradanil mawarid, inilah yang menggiringku kepada berbagai macam tempat-tempat kebinasaan. Kita lebih layak daripada Abu Bakar Siddiq. Wa nahnu alladhina natakallamu aktsara mimma na'mal. Kita ini adalah generasi yang lebih banyak omong daripada amal. Omongan banyak tapi amal sedikit. Subhanallah. Nimba ilmu banyak, mengamalkan sedikit. Menghadiri kajian banyak, mengamalkan sedikit. Subhanallah. Dahulu mereka para sahabat berusaha lebih banyak beramal daripada berkata-kata. Kita sekarang lebih banyak berkata-kata daripada beramal. Wa qalla an naslama minal ghibah, berkata Asy-Syarih, bahkan jarang-jarang kita bisa selamat daripada dosa ghibah. Fa in salimna minha, kalaupun kita selamat daripada menggunjing orang, lam naslam min istima'iha wa sukuti anha. Kalaupun kita selamat, bukan kita yang menggunjing, tapi tak selamat telinga ini mendengar ghibah, tidak kita ingkari. Padahal kewajiban kita mendengar ghibah, mengingkarinya atau meninggalkan majlis. Subhanallah. Banyak kejahatan lidah ini. Ya, ghibah itu yang kita anggap sepele. Apa kata Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah tentang ghibah? Kalau sekiranya engkau tahu, wahai putri Siddiq, ungkapanmu ini, perkataanmu ini dimasukkan ke dalam laut, akan merubah isi lautan. Subhanallah. Hanya dengan isyarat dia mengatakan, hasbuka ya Rasulullah min safiyati kadza. Ya Rasulullah, cukuplah Safiyah itu seperti ini. Dia isyaratkan dengan tangannya, maksudnya Safiyah tidak tinggi semampai. Kata Nabi, kalau ucapanmu ini dimasukkan ke dalam lautan, merubah isi lautan. Allahu Akbar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak memperpanjang-panjang kajian,
Ya, nasihat kita pada hari ini untuk diri kita dan untuk para hadirin pemirsa sekalian, jaga lisan masing-masing, jangan menjadi penyebab lisan ini yang menggiring kita ke neraka jahanam iyadzan billah. Gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ya, besar keutamaan berzikir. Jika engkau senantiasa menggunakan lisanmu untuk berzikir, Allah akan pelihara dirimu dari berbagai macam kemaksiatan dan daripada tipu daya syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Adalah salaf saleh. Mereka akan senantiasa mengisi umur mereka untuk kebaikan. Subhanallah, kalau enggak mengajar, mereka belajar. Subhanallah, membaca kitab, membaca Quran. Ya, amar ma'ruf nahi munkar ketika semua tak bisa mereka lakukan ketika mau tidur. Subhanallah, apa yang mereka buat? Zikrullah tabaraka wa ta'ala. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita ke depan agar kita lebih berwaspada menjaga lisan kita ini, menggunakannya pada tempatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal, silakan akhi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan mungkin pertanyaan dari kita Ustaz di studio Ustaz, tadi ada salah satu bentuk dosa dari lisan, kita bisa kufur karena perkataan kita. Jadi mungkin di zaman ini atau yang menjadi bagian dari metode dalam berdakwah, kita kadang menyisipi canda-canda dalam ketika berdakwah atau ketika kita di majelis ilmu. Sebenarnya apakah ada batasan ketika kita memberikan bahan-bahan bahan-bahan di majelis ilmu itu disisipin dengan canda-candaan? Apakah ada batasannya Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Majelis ilmu, para pemirsa sekalian, tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati, menambah keilmuan tentang bekal negeri akhirat harus disiapkan, bekal setelah kematian. Ya, maka tak seyogyanya majelis ilmu itu dipenuhi dengan ketawa ketiwi, dengan berbagai macam hal-hal yang dipaksakan supaya terdengar lucu, bahkan dengan mengarang-arang kisah. Kata Nabi yang mulia SAW, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib. Celakalah bagi orang yang berkata-kata dan dia berdusta, liyudhika bihil qaum, untuk membuat satu kaum, membuat orang-orang tertawa. Wailun lahu, celakalah baginya. Thumma wailun lahu, kemudian celakalah baginya. Ya, maka ilmu memiliki adab. Ilmu bukan tempat orang tertawa atau bergelak-gelak. Subhanallah. Ya, ilmu itu bukanlah dia hiburan dan tontonan. Ya, sebagaimana yang banyak terjadi ya di tengah-tengah umat ini, orang-orang menganggap majelis namanya tabligh akbar tempat untuk ya mendengarkan berbagai macam hiburan-hiburan, melucon dan semacamnya. Subhanallah. Maka sulit diharapkan kebaikan satu umat jika majelis ilmunya dipenuhi dengan hal-hal semacam ini. Ya, adalah majlis para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, majlis yang penuh dengan kemuliaan ilmu, kehormatan. Kalaupun sesekali dua, misalnya sang guru berkata-kata, kemudian ya dianggap oleh sang murid ini untuk menghilangkan kejenuhan, ya, yang perkataan itu halal, mubah, bukan haram, mendatangkan mungkin kisah-kisah yang sedikit lucu, tak mengapa. Ya, agar mengisi kejenuhan ketika menimba ilmu, tapi bukan dia yang menjadi dominasi. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz dari kami Ustaz, tentang tadi ghibah Ustaz.
Uh, Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu ketika ditanya tentang seseorang gitu Ustaz, dan dia memang membutuhkan ketika akan bermuamalah gitu, kita ditanyain orang, antum kenal orang ini, katanya saya mau membangun kerjasama nih sama dia, dan kita memang tahu ada keburukan-keburukan dalam diri orang yang ditanyakan, apakah kita boleh menjelaskannya Ustaz? Baik, bismillah walhamdulillah ba'du. Ghibah ini hukumnya haram, tapi jika dalam perkara-perkara tertentu kemaslahatan yang lebih besar dihalalkan dalam agama. Di antaranya adalah limu'arrifin, bagi orang ya yang diribahi dalam rangka bukan untuk diribahi tapi untuk mengenalkan kepada orang lain. Misalnya seseorang mau mencari orang lain, dia tak tahu bagaimana postur orang tersebut, maka kita katakan orang tersebut hitam, orang tersebut cacat akhi, kakinya pincang, orang tersebut matanya juling, orang tersebut seperti ini. Ya, pada hakikatnya ini tujuan kita bukan menggibah, tapi untuk mengenalkan dia kepada orang. Tak mengapa. Ya, limu'arrifin, untuk orang yang untuk memberitahukan kepada orang tentang si fulan, si alan, bukan untuk menggunjingnya, bukan. Dengan niat tadi kita bukan untuk menggunjingnya, untuk memberitahu saja. Ini tak mengapa. Kadang-kadang juga dibolehkan untuk limustaftin, orang yang minta fatwa. Ya, ada seorang dilamar oleh seorang laki-laki, datanglah dia kepada orang yang tahu tentang laki-laki ini, ya fulan, bagaimana pandanganmu tentang laki-laki ini? Dia datang melamar saya. Maka ketika itu tak mengapa kau jelaskan. Dia ini memiliki kelebihan, tapi kekurangannya ada loh. Kekurangannya orangnya fakir, kekurangannya orangnya tak sabaran, kekurangannya sebutkan, nggak ada masalah. Datang Hindun bintu Utbah menemui Nabi SAW ketika penaklukan kota Makkah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini bima yakfini wa auladi. Sesungguhnya Abu Sufyan orang miskin, dia tidak memberikan kepada saya apa yang cukup untuk saya. Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir. Abu Sufyan orang yang kikir dan dia tidak memberikan kepada saya belanja yang cukup untuk saya dan keluarga saya. Apakah halal bagi saya mengambil daripada harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya? Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambillah untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang bijak, yang ma'ruf, yang baik, bukan untuk menghancurkan hartanya, bukan untuk menghabiskan hartanya. Maka Rasul tidak mengingkari Hindun ketika bertanya tentang suaminya, inna Aba Sufyan rajulun syahih, ya Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu kikir. Ini ghibah hakikatnya, tapi dalam rangka minta fatwa tidak dianggap ghibah. Ya, atau limuhadzirin, kita ingin memberikan orang peringatan, ini orang bahaya loh. Si fulan ini jangan kau bertransaksi muamalah sama dia. Ini orang banyak menipu. Ini orang kalau hutang tak bayar. Ini orang curang dalam bermuamalah, sudah ku coba. Ini bukan ghibah, ini muhadzir. Subhanallah, limuhadzirin, ini tidak dianggap bentuk ghibah. Jadi tidak semua hal-hal yang kita ucapkan dalam perkataan-perkataan yang digolongkan ke dalam ghibah ini berdosa ketika ada maslahat yang besar. Oleh karena itulah para ahlu hadis mengatakan si fulan wadda', pemalsu hadis, si fulan kadzdzab, pendusta, si fulan mudallis. Ya, si fulan misalnya apa? Munkarul hadis. Ini semuanya ya siyagul jarah, semuanya adalah ucapan-ucapan celaan kepada para perawi. Ketika Ahmad bin Hanbal dikritisi oleh seorang, ya Imam, kenapa engkau berbicara tentang orang-orang, tentang kejelekan orang-orang, bahkan sebagai mereka telah mati? Kata Ahmad, uskut, diamlah engkau. Dia kata, tidak aku dan sepertimu menjelaskan perkara ini. Siapa yang akan menjelaskan kepada manusia? Ini enggak termasuk ke dalam ghibah. Wallahu tabaraka ta'ala. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita Ustaz. Adakah kiat-kiat untuk menjaga lisan kita Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu. Bagaimana kiat-kiat menjaga lisan kita ini? Pertama, hendaklah kita mengetahui bahayanya lisan yang tidak pada tempatnya. Pahami ini. Ketika engkau tahu ini, kalau salah-salah ngomong neraka, engkau akan jaga lidahmu. Subhanallah. Kalau kau tahu resikonya itu neraka, kau akan jaga lidahmu. Kau tahu resikonya kau akan masuk penjara di kerangkeng, kau akan tahan lidahmu ini. Maka pahamilah dampak efek daripada keburukan lidah.
Karena itulah pepatah kita mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum seseorang itu berkata-kata, pikir lebih baik, karena kalau sudah keluar, tak bisa lagi. Subhanallah. Kau lihat bagaimana di media sosial orang-orang yang mencela, kadang mencela anggota TNI, mencela polisi, akhirnya menyesal, nangis, menantang dan semacamnya. Lidah ini bahaya. Ya, oleh karena itulah, untuk menjaga tersebut, kiatnya diantaranya adalah pahami efek yang dahsyat di dunia maupun di akhirat. Ya, pahami akibatnya. Yang kedua, ketika kau tahu dampak pahit yang akan diperoleh dengan lisan yang salah pada tempatnya, engkau akan berpikir untuk menjaga lidah ini agar berkata-kata yang baik saja. Subhanallah. Yang kedua, agar lidahmu ini tersucikan daripada segala macam kotoran, jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, dengan ahli ghibah, ahli fitnah, ahli namimah. Kalau engkau bergaul dengan mereka, mau tak mau kau akan mendengarkan ghibahan mereka, adu domba mereka. Tinggalkan mereka. Orang yang selamat adalah orang yang pandai dalam memilih teman. Kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seorang melihat siapa yang menjadi temannya. Yang berteman dengan seorang pendusta akan berdusta, berteman dengan seorang penggibah akan menggibah, berteman dengan seorang pencuri akan mencuri, begitulah seterusnya. Berkata patah Arab, as-sahibu sahibun, sahabat akan menarik. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Ini mungkin kiat-kiatnya. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di nasihat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita minta nasihat penutup dari Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Di penghujung dari kajian ini, saya ingatkan kembali diri saya dan kepada hadirin sekalian, bentuk iman kita yang benar kepada Allah adalah pandainya kita menjaga lidah. Di antara bentuk pandainya menjaga lidah adalah tidak mengeluarkan apapun statement yang akan mendatangkan bahaya bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Apabila engkau mampu menghiasi lidahmu dengan zikrullah, amar ma'ruf, nahi munkar, tilawatul Quran, maka itulah sebaik-baik perkataan yang akan ditimbang di hari kiamat. Baca Quran, kata Rasulullah, la aqulu alif lam harf. Tak aku katakan alif lam satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Setiap huruf 10 kebaikan. Gunakan untuk kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih di kitab Mawa'idz As-Sahabah, dan masih di jam yang sama tentunya, juga di hari yang sama, di hari Selasa, di pukul 8.30 ya, di 8.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.